Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kenapa kemudian kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita itu akan diselenggarakan pada 21 Februari tahun 2024, tentu dengan mempertimbangkan memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat-sahabat, rekan-rekan para pejuang yang selama ini senantiasa concern dan memperhatikan dinamika perpolitikan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya mencermati, menyimak terkait hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara pemilu, yaitu diantaranya pihak terkait Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, DKPP, dan Bawaslu. Dalam kesempatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut, KPU mengusulkan kepada DPR RI, wabil khusus Komisi 2 DPR, terkait usulan penyelenggaraan pemilu 2024 di bulan Februari 2024. Nah, tentunya dengan segala pertimbangan, dengan segala perhitungan, KPU telah memprediksi atau mengalokasikan waktu di bulan Februari 2024 untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Namun sebelum masuk ke situ, mari kita simak, mari kita cermati beberapa informasi yang disampaikan oleh beberapa sumber berita. Di antaranya dari kompas.com bahwa digelar serentak 2024 KPU usul penyelenggaraan pemilu itu di 21 Februari dan pilkada di 20 November 2024. Juga dari Liputan 6 muncul wacana penyelenggaraan pemilu 2024 diundur 2027. Bagaimana peluang, hambatan, tantangan, dan harapannya seperti apa. Juga terkait biaya penyelenggaraan pemilu itu menelan anggaran sebesar 140 triliun dana negara yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Tentunya harapan ke depan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini terselenggara dengan sukses, aman, lancar, damai, bercermin dari pemilu 2019, tidak ada lagi mengkotak-kotakan anak bangsa, yang satu menghina yang lain, yang satu mengejek yang lain. Tentunya dinamika perpolitikan ke depan di 2024, anak bangsa, terlebih masyarakat Indonesia sudah pintar, sudah cerdas, sudah bijak, sudah mafhum atas situasi dan kondisi, dan terlebih mudah-mudahan bahwa masyarakat Indonesia itu melaksanakan dan menjalankan pemilihan 2024 dengan hati nurani, tidak lagi terkena virus SARA, ya, suku, agama, ras, dan lain-lain. Munculnya, berkembangnya hoax-hoax yang beredar di media sosial. Dan tentunya ke depan di 2024 ini penyelenggara mampu mengantisipasi bahkan mengeliminir ekses-ekses dari pasca atau proses pelaksanaan pemilu 2024. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, pemilu 2024 melahirkan sosok-sosok pemimpin yang berintegritas, yang jujur, adil, dan amanah untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Amin. Berikut kita dengar, kita perhatikan pernyataan dari Ketua atau PLT KPU RI, Raker dan RDP dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta di hadapan Komisi 2 DPR RI sebagai leading sektor. Berikut kita simak ulasannya. Bapak Ibu sekalian, tentu kenapa kemudian kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita itu akan diselenggarakan pada 21 Februari tahun 2024, tentu dengan mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan.
karena sekali lagi ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Tentu perlu dipertimbangkan bagaimana nanti partai politik harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian juga memperhatikan beban kerja Badan ad hoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan. Kemudian agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan, kita sudah hitung bahwa mungkin nanti Ramadan di bulan April. Kemudian rekapitulasi penghitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti misalnya Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pemilihan kami juga sudah menghitung ya dan mengacu kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 yang juga merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan juga penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 bahwa disebutkan di situ pemilihan berlangsung pada bulan November 2024. Nah, dengan dasar hukum tersebut kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024 dengan melihat pada mengacu kepada persiapan pemilihan 2018 yang 12 bulan, persiapan pemilu 2019 yang 20 bulan, dan persiapan pemilihan 2020 September sampai Desember yang berlangsung 15 bulan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan 2020 itu kita sempat tunda pelaksanaannya atau kita postpone. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal yang kami siapkan terhadap tahapan pemilu dan pemilihan serentak, bahwa penyelenggaraannya kita usulkan, kita sudah sampaikan juga ketika itu di considering dan kita sudah setujui bersama di tim, yaitu 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, dengan hasil rapat sebagai berikut, bahwa verifikasi kepengurusan partai politik, ya, penelitian dan perbaikan itu 30 hari, durasi verifikasi faktual partai politik 3 provinsi, kabupaten, kota selama 53 hari, durasi pembentukan PPK, PPLN, PPS selama 92 hari, dan durasi pemuktahiran data pemilih selama 30 hari, kampanye selama 120 hari, perubahan pemungutan suara dari tanggal 28 Februari yang sebelumnya sempat kita bicarakan, akhirnya kita rubah lagi menjadi tanggal 21 Februari, masa kerja PPK, PPS untuk pemilihan kepala daerah selama 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah pilkada, durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari, durasi masa kampanye calon kepala daerah selama 60 hari, dan kami juga sudah sampaikan jadwal pemungutan pada tanggal 21 Februari 2024, bisa dilihat pada tabel di atas di layar itu sudah ada. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persiapan pemilu ini tentu akan lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan dan pemilu ini bisa dipercepat sebetulnya, Bapak. Karena memang banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan, walaupun kalau kita lihat dari perhitungan kita start untuk persiapan peraturan perundang-undangan itu akan kita laksanakan pada bulan Januari. Persiapan PKPU kita, walaupun saat ini juga PKPU untuk tahapan program dan jadwal kami sudah siapkan, dan mungkin nanti diskusinya bisa nanti kan kalau kita bicara soal PKPU tentu kita harus laporkan kepada Bapak Ibu dari Komisi 2. Nah, ini tentu bisa perdebatannya akan bisa kita diskusikan di situ terkait dengan tahapan program dan jadwal. Nah, kalau kemudian memang disepakati tanggal 16, tentu kami perlu mempertimbangkan beberapa hal dan nanti kita akan diskusikan dalam pleno internal kami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain tadi soal perencanaan tentang program anggaran atau PKPU, kita juga siapkan DAK 2 dan DP 4 dalam negeri dan luar negeri yang tentu harus segera kita muktahirkan. Nah, ini itu dari Kemendagri untuk dapat bisa kita gunakan. Kemudian persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Kalau dalam di dalam program kita atau tahapan kita, rancangan tahapan kita itu akan dilaksanakan pada bulan April dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran
verifikasi dan penetapan parpol. Tadi persiapannya bulan April, kemudian kita start untuk bulan Agustus pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol. Kemudian juga kita harus tetapkan pembentukan PPK, PPLN dan PPS. Kemudian juga penyusunan usulan dapil DPRD tingkat 2. Ya, karena memang dapil yang untuk provinsi dan DPR RI bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang 7 2017. Jikapun harus dirubah, tentu harus ada revisi dari DPR dan pemerintah. Nah, itu beberapa hal yang harus kita laksanakan pada tahun 2022. Nah, 2023 tentu akan jauh lebih banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pemuktahiran data pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian juga pencalonan pilpres. Nah, jadi ini 2023 akan sangat padat, dan tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu adalah bagian dari kita sudah sepakati dengan tim, dan itu sudah kita rubah semuanya. Dan untuk hal yang detailnya, yang teknis ini tentu nanti bisa kita diskusikan bersama, karena waktu yang disediakan mungkin kita selesai jam 12 tadi seperti kata pimpinan Komisi 2. Nah, itu beberapa hal tahapan-tahapan yang sangat krusial. Oleh karenanya, saya sampaikan tadi, pertama adalah akan sangat lebih baik jika kita bisa segera sepakati untuk tahapan penyelenggaraan atau kemudian at least hari H untuk pemilu dan pilkada. Karena ini sangat penting untuk kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian terkait dengan anggaran yang sudah kami siapkan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Komisi 2. Nah, ini tentu menjadi catatan. Karena sampai saat ini kami untuk 2022 masih mendapatkan anggaran baseline. Sehingga persiapannya mungkin agak kalau kemudian tidak diketok segera, tidak disiapkan segera, tentu ini akan menjadi problem agar kemudian kami bisa bekerja dengan maksimal. Walaupun memang 2022 belum banyak tahapan yang kami lakukan, tetapi tentu ini juga penting menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu dulu dari kami, Pak Ketua. Nanti kita bisa diskusi. Demikian informasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ilham Saputra selaku PLT Ketua KPU RI yang melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu poin yang disampaikan diantaranya adalah pengusulan waktu pelaksanaan pemilihan umum di Februari 2024 dan di November 2024. Semoga bermanfaat informasi ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.